Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Hari ini kita mau ngecek ternak kita guys. Ternak kita ini sepertinya kurang gemuk. Kalau kambingnya sih sehat guys, cuman itu tadi di urusan penggemukannya itu kurang mantep gitu loh guys. Nanti kita langsung aja tanya sama suhunya guys ya, soal teknik-teknik penggemukan pakan guys, soal yang kemarin tuh guys, video yang kemarin kan bahas rumus cara ngeracik pakan guys. Ini nanti langsung kita tanya sama suhunya guys ya. Kambing saya udah sehat guys, yang jelas udah sehat ini kambing. Cuman persoalannya kok nggak gemuk-gemuk gitu loh guys tuh guys. Ya udah bagus sih, cuman udah gemuk sih, tapi nggak bulat gitu loh. Yuk kita langsung tanya sama suhunya guys. Langsung tanya sama suhunya. Siapa nih suhunya guys ya? Neng. Selamat sore Om Bambang. Sore Om. Ini sengaja Om Bambang tak datengin ke rumah nih, ke peternak kambing kita nih Om Bambang ya. Mau tanya-tanya soal teknik penggemukan pakan itu Om Bambang, dan racikannya pakan itu Om Bambang. Yang buat ransumnya itu kan. Ransumnya itu, tolong sampean jelasin Om Bambang. Oh, jadi gini, yang namanya ransum itu adalah semua jenis makan yang dikasih ke kambing. Termasuk hijauan, termasuk konsentrat, itu namanya ransum. Rangsuman gitu ya. Ransum. Jadi campuran gitu. Ya. Oh, kolaborasi pakan atau gimana tuh? Ya bisa dicampur, bisa juga kita pisahkan sendiri. Contohnya hijauan itu buat pakan pokok atau pakan sehari-hari. Sedangkan konsentrat itu dipakai bahan buat pakan penguat gitu loh. Oh, penguat tubuh lah ya memang ya. Ya, penguat buat dia nambah bahan-bahan yang kurang, protein kurang, atau buat memperkuat si kambing bercepat gemuk gitu juga Om. Oh. Nah, terus di sini juga langsung aja, aku kan kemarin bilang katanya ini ada rumusnya tuh buat ngeracik pakan. Nah, ini aku bakal jelasin caranya kita ngeracik pakan tuh gimana. Jadi biar kita lebih efektif, efisien, dan hasilnya pun memuaskan. Oh, itu yang ditunggukan itu memang. Ya. Coba seman jelasin Om. Yang kemarin itu kan protein dari mikroba atau bakteri. Nah, sekarang protein dari pakan itu sendiri. Jadi gini teman-teman, contohnya kayak kambing-kambing ini kan, boleh juga kan tuh kesah tuh, dikasih makan banyak kok, nggak gemuk-gemuk gitu ya. Makanya itu, padahal kemarin sampai cuma satu karung aja kambingnya udah bulat-bulat. Ya kalau sehatnya sehat Om kambing ini, cuman bulatnya badan kok nggak bulat kayak punya sampan yang di rumah itu loh. Apa faktor dari segi makanan atau memang faktor dari segi ramuan racikan penggemukan itu saya kan belum punya. Oke, jadi gini dasarnya dulu ya. Kambing itu per hari dia membutuhkan protein sekitar 15%. Itu untuk dia kebutuhan sehari-hari, kayak dia protein itu bisa buat pertumbuhan bulu, pertumbuhan gigi, pertumbuhan tanduk, pertumbuhan tulang, pertumbuhan kuku, itu semua sekitar 15%. Oh iya. Nah, kalau kambing-kambing ini kan dikasih makan daun singkong ya? Daun singkong ini Om. Sebenarnya daun singkong sudah bagus, dia itu proteinnya sekitar 18 sampai 9% sebenarnya. Cuman yang dimaksud dengan 15% itu dalam bahan kering. Apa Om ya? Apa gara-gara saya itu kalau makan nggak pas waktunya Om ya? Kadang-kadang saya kasih makan jam 12 siang, kadang jam 3 sore gitu. Kadang ini baru saya tak kasih nih jam 5. Apa faktor itu Om Bambang? Ya enggak juga sih, enggak juga. Sebenarnya gini, nah kan itu tadi 15% ini dalam bahan kering. Jadi kalau misalnya kayak sampean kan dikasihnya basah nih. Ya, tak kasih basah ini Om Bambang hari ini. Karena yang kering stoknya habis. Nggak apa-apa juga. Nah, jadi gini teman-teman. Nah, jumlah kebutuhan pakan itu dia minimal si kambing ini itu 10% dari bobot tubuhnya gitu. Oh, dari bobot tubuhnya itu Itu dalam kering ya. Jadi kalau misalnya daun singkong kering, misalkan nih buat kambing ini bobotnya 30 kilo. Nah, 30 kilo berarti bahan keringnya itu atau kebutuhannya itu 3 kilo.
Oh, 3 kilo daun kering itu Mamang ya? Iya. Yang harus dimakan sama si kambing. kambing itu ya? Nah, kalau misalkan basah gini, Mm-mm. 3 kilo banyak. Iya juga Mang ya. Itu Masuk akal. misalkan bobot kambing 30 kilo gitu kan. Nah, 3 kilo kan bobot pakan kering 30 kilo. Wah, berarti banyak dong ini harusnya. Sedangkan yang kering ini dia udah makan banyak nih. Udah kenyangan. Udah kekenyangan dia Bang. Terus dia haus juga, menambah haus juga. Oke, langsung aja yang kemarin aja yang kita ransum itu ya. Nah, sebenarnya ini bisa dibilang ya konsentrat juga sih. Ya, Konsentrat juga sama Bang. kalau menurutku namanya konsentrat itu kan campuran dari pakan-pakan lain gitu. Oke, langsung aja nih. Aku juga udah nulis di sini. Oh, udah siap belum? Udah siap ini contohnya ya. Di sini aku ada misalkan kita mau buat di kertas baru aja. Kertas baru aja. Di bawah aja susah. Di mana Mamang? Di bawah sini. Di bawah ya. Ini contoh yang udah tak rekam, maksudnya biar cepet. Biar cepet kita bikin videonya. Oke teman-teman ya, ini kita mulai. Kalau bisa meracik pakan itu yang murah-murah, gampang dicari. Nah, kita lipat gandakan kualitasnya. Yang pertama ada dedak atau dedak bekatul, dedak yang halus itu Om ya. Ini PK protein. Yang kedua ada dedak jagung. Yang ketiga bungkil sawit. Keempat lamtoro. Kelima susu. Susu ini bisa di toko-toko banyak. Susu kambing itu harganya murah juga kan. Nah, ini protein dari bahan-bahan ini semuanya. Bang. Nah, yang pertama ada bekatul. Bekatul itu Dedak bekatul. Oh, dedak. Dedak padi. Oh, dedak padi itu. Terus Ini protein kasarnya yaitu sekitar 10,4%. ya. Yang kedua ada dedak jagung. Dedak jagung ini 10,8, bungkil sawit 12,3, lamtoro 25,7. Ini Lamtoro itu apa Bang? lamtoro itu melanding itu loh. Terus diambil Daunnya itu. Oh, daunnya aja. Dijemur kan. Kalau udah kering, kita remet itu. Oh. Lamtoro. Iya. Proteinnya sangat tinggi. Lamtoro gung itu ya, Mbak? 25,7. Tapi itu susu sekitar 90% ya, karena memang susu kan protein. Iya. Oke. Nah, selanjutnya kita udah cari nih bahan yang udah gampang kita dapat. Nah, selanjutnya kita hitung nih berapa sih proteinnya kalau semuanya dicampur. Nah, jadi gini, kita tulis dulu bekatul, dedak jagung, sawit, lamtoro sama susu. Ini proteinnya ya, kita pindah ke sini. Ini PK atau protein kasar, PK-nya. Nah, kita tentukan berapa kita mau buat jumlah total pakannya. Total pakannya misalnya kita bikin 50 kilo 50 kilogram ya. Nah, 50 kilogram. Jadi si katul, jagung, sawit, lamtoro sama susu ini kita nanti bisa tahu nih berapa per kilonya. Nah, maksudnya campurannya nih loh, ini butuh berapa kilo, ini butuh berapa kilo semua. Nah, terus untuk persentase proteinnya kita lihat. Misalkan dedak katul PK-nya atau protein kasarnya 10,4, kita kasih 10%. Dedak jagung 10,8, kita kasih 20%. 20% itu berapa kilo, Bang? Nah, itu nanti Om. Oh iya. Maksudnya ini kita kasih persentasenya dulu ya. Persentase dulu ya. Bungkil sawit kita kasih 40%. Lamtoro 20%. Susunya 10%. 10, 20, 40, 20, 10, totalnya 100%. Nah, ini 100% udah fix ini kan. Nah, selanjutnya kita cari berapa jumlah protein yang kalau semuanya dicampur. Nah, jadi gini teman-teman. Ini
PK-nya dia dikalikan 10% dari total yang nanti kita mau kasih nih. 10,4 dikali 10% sama dengan 1, sekian. Jadi kita tulis 1 aja, 1% ya. Nah, yang kedua, dada jagung 10,8 dikali 20, 2,1 dan seterusnya. Lamtoro sekian, bumbil sawit sekian, susu sekian. Setelah ditotal semuanya sekitar 22,1%. Ini udah lebih dari cukup ini, karena kebutuhan protein kambing itu per hari itu cuma 15%. Sedangkan kita punya 22,1%. Jadi sisanya sama dengan 7,1%. Ini nanti yang bakal jadi daging gitu. Oh, prosesnya gitu. Iya, si kambing dia cuma butuh segini untuk kebutuhan hidupnya per hari. Iya, 15%, sedangkan kita kasih protein sebanyak 22,1%. Kan sisa. Nah, sisanya inilah nanti yang jadi daging, Om. Iya. Gitu. Nah, selanjutnya terus berapa kilo nih yang kita butuhkan untuk buat pakan 50 kilo? Lanjut ke sini. Jadi 50 kilo dikali 10% sama dengan 5 kilo. Ini kilogramnya ya. Kilo. 50 dikali 10% sama dengan 5 kilo. Jadi kita mesti beli bekatul 5 kilo. Dan seterusnya dedak jagung 10 kilo, bumbil sawit 20 kilo, lamtoro yang kita bikin sendiri itu 10 kilo, susu 5 kilo. Totalnya 50 kilo. Terus udah jadi 50 kilo nih. Berarti kita udah punya pakan 50 kilogram pakan dengan kandungan protein 21%. Sisanya sekian, ini yang jadi daging. Kalau misalnya contoh 50 kg itu kapasitas untuk ngasih pakan kambing berapa ekor, Om? Nah, ini per kambing kita lihat tergantung berat badan, Om, bobot. Jadi gini. Oke, kita sebar aja, Om ya. Ini ada namanya hijauan. Yang kedua konsentrat yang kita bikin tadi ini barusan, Om ya. Yang ketiga mineral. SOP-nya atau standar operasi prosedurnya, pertama, hijauan ini tidak terbatas. Terbatas. Jadi pakan pokok kita mau kasih seberapa ya nggak apa-apa. Yang kedua, konsentrat ini 10%. Mineral kasih 1%. Ini jadi misalnya kita ambil sampel nih ya. Sampelnya, Om, tuh. Mau sampel gitu kok susah aja ya. kita ambil sampel. Yang pertama, bobot kambing misalkan kasih bobot kambing kecil itu 20 kilo lah ya. 20 kilogram. Berarti per hari dia harus kita kasih berapa? 20 dikali 10% sama dengan 20 kali 10 berarti 2 kilo. Oh, 2 kilo. Ya nggak, Om? Iya. 2 kilo. Tuh konsentratnya. Mineral yang sebelumnya itu, Om ya, 20 kilo dikali 1% sama dengan 0,2. Jadi inilah rumus supaya kambing kita pertumbuhan optimal, itu juga cepat gemuk. Ya intinya pertumbuhannya nggak lambat lah. Nggak lambat lah. Oh, misalnya nih di tempat teman-teman yang di luar sana tuh nggak ada bahan atau bahan-bahan yang lain itu, terus bisa diganti. Oh, bisa diganti dengan bahan yang lain, Bang, ya? Bisa diganti. Cuma jadi gini, teman-teman, misalkan kita mau ngeracik, wah aku udah tahu nih gimana rumusnya, ini aku udah tahu nih ya. Misalkan nih, wah ini gara-gara video ini aku udah tahu nih rumusnya nih. Berarti yang harus teman-teman lakuin adalah yang pertama, kita lihat potensi ya, potensi pakan di tempat kita nih. Ada nggak, apa aja sih potensi pakan tempat kita nih? Yang kedua, setelah kita nemu potensinya, yang kedua unlimitum atau tersedia ada terus, nggak pernah putus.
Yang ketiga, cari PK-nya atau proteinnya, kandungannya Om. Gitu. Berarti misalnya nggak ada bahan-bahan yang ada di video kita ini, berarti bisa nyari secara itu tadi Om ya? Iya. Protein, terus Protein kasar. Nah, terus buat teman-teman yang, waduh, ini nggak punya duit, ekonomi melemah apa gimana itu ya Om ya? Nggak usah khawatir. Ini kan kita, misalkan nih, dari semua ini kan kita beli nih, yang bekatul, dada jagung, sawit, lamtoro, bisa beli kan ya? ya. Ada lagi yang alami, terus juga tersedia di Kanan kiri kita, lahan kita. Itu ada, contohnya apa nih, ada gamal atau yodium itu Om. Itu PK nya itu tinggi bener, 25,4. Lamtoro kan banyak. Nah ya tinggal kita aja telaten kan. Tuh 25,7. Rumput gajah kolonjono itu banyak 9,1. Tebon 8,7. Kalau jerami dia kecil, odot 12,1. Dan terakhir onggo ini sebenarnya sih ya buat ngenyangin aja sih Om, karena dia rendah banget, 1,9 sampai 2,1. Itu nggak ada vitaminnya sama sekali Om ya? Iya. Setwitik lah kurang Iya, ya itu sedikit, yang penting kenyang gitu lah ya. Penting kenyang tok Om ya. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, Jadi kesimpulannya Om Bambang? ya jadi kesimpulannya sebenarnya gini, yang ini semua udah tak jelasin semua, udah tak kasih rumus-rumusnya gimana. Ya bagi yang belum paham, nanti bisa diulang-ulang aja videonya kan biar paham juga. Oh iya ya. Terus Ya habis itu itu, guys. karena gini teman-teman, ya kita dalam berternak ini, aku tuh ngajarin gimana meningkatkan skill lah, skill kita nih ya, skill kita dalam berternak gimana. Karena gini, ilmu peternakan itu semakin hari, bukan semakin hari, bahkan setiap jam, setiap detik itu tuh pasti ada kemajuan, pasti ada perkembangan. Iya, ada perkembangan Bang ya. Kita ya sebenarnya cara lama nggak apa-apa sih. Cuman kan alangkah lebih baiknya kalau kita coba cara-cara baru. Gimana caranya kita tuh untuk asupan pakan ternak itu keluar duitnya tuh dikit tapi hasilnya banyak gitu Bang. Karena gini, yang namanya usaha itu kalau bisa modal sedikit hasil banyak. Atau tanpa modal tapi hasil. Gitu. Yang penting tenaga aja Bang. Terima kasih Bang. Ini waktunya udah nggak terlalu yang jelas sudah sore. Oh ya, satu lagi Om. Nah, aku punya ya ibaratnya motivasi lah buat teman-teman ya. Jadi gini, aku punya kata-kata nih Om. Skill Anda menentukan pendapatan Anda. Nah ya, ya. Buat teman-teman yang setuju dengan apa yang tak omongin, harus komen. Terima kasih banyak Om Bambang ya. Jangan lupa subscribe, like, share, komenan di bawah ya guys, untuk menambah motivasi teman-teman yang ada di luar sana. Dapat tahu bermanfaat Om Bambangnya ilmunya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit guys.